Jadi kalau teman-teman masuk ke HQ Channel, kamu scroll ke bawah, ini udah ada diganti sama apa namanya, Pak Mansu and Tim Cileoni gitu ya, mengenai gambar gua gitu ya, flyer ini ya. Nah kalau kalian lihat di sini, gua share screen ya, mudah-mudahan di sini share screennya udah jalan. Nah ini ya, bener gak nih gue share screen? Oh iya benar. Nah kalau kalian lihat share screen ya, yang ini ya, maka kamu akan masuk ke namanya HQ Channel. Ya, di dalam HQ Channel ini kamu akan lihat apa namanya iniannya gua gitu ya. Nah, jadi kalau kalian mau ikutan, monggo gitu ya. Inian gitu ya. Oke. Nah, mungkin kita nggak akan bahas saham rakyat ya hari ini ya. Tapi kalau kalian lihat, monggo kalian mau taruh di forum saham dan yang lain-lain, monggo gitu ya. Kelebihannya kalau menurut gua aplikasinya sangat edukatif ya. Itu sih kalau menurut saya untuk apa namanya early investor tuh sangat membantu. Ya, oke guys. Lanjut, itu udah pertanyaan ya. Nah, Angela hadir, thank you semuanya. Kita sambil ngobrol-ngobrol dulu gitu ya. Nah, jadi gua akan biar kasih tahu sama teman-teman juga ya mengenai kenapa sih gue bikin saat ini gitu ya. Jadi gua bersama Saham Rakyat, bersama HQ IDX Saham gitu ya, IDX Bot yang ada di sini bersama Pak Mansu, kita bikin acara gitu ya di tanggal 3 Desember. Begitu pertama gue mau kerjasama dengan Saham Rakyat gitu ya. Yang gue pikirkan adalah gimana nih bisa membantu. Ternyata di Saham Rakyat chartingnya belum ada gitu ya. Terus juga bot yang bisa membantu sinyal belum ada gitu ya. Jadi gue bilang gue ada bot yang terkenal di dunia persilatan gitu ya. Mungkin kalau Kaisang mungkin dunia beda gitu ya. Gue bilang di dunia persilatan ada namanya bot yang sangat terkenal gitu ya, yang dimana dia nggak nge-charge premium gitu ya, dia nge-charge-nya adalah berdasarkan donasi gitu ya. Nah di saat itu oke Pak boleh gitu ya, kebetulan ngobrol-ngobrol sekalian deh gitu ya, kita ngadain acara yang dimana di tanggal 3 Desember. Nah kalau kalian ini ya, izin gue untuk share screen lagi gitu ya, karena kita akan mulai. Ya, jadi kalau kalian lihat teman-teman, ya ini dia share screen-nya. Jadi gue akan adain acara ya, tadi gue di tempat komen juga kalian bisa lihat ya ada linknya, kalau kalian mau ikutan, monggo gitu ya, di tanggal 3 Desember, ya window dressing tips and trick gitu ya, yang akan akan gue jelaskan ya. Ini secara online ya, akan dijelaskan. Linknya ada di bawah, cara daftarnya juga ada gitu ya. Kalau kalian mau ikutan kelas preliminary kelas-kelasnya gitu ya, di dalam situ ada kelas copet dan yang lain-lain di sini ya teman-teman ya. Kalau kalian mau ikutan kelas-kelasnya, tadi di sini gue bagi-bagi tips and trick juga, cara copet dan yang lain-lain gitu ya. Walaupun buat teman-teman yang ikutan kelas window dressing itu akan gratis, gitu ya. Ini linknya ada di sini. Kalau kalian mau ikutan, monggo, gitu ya. Kalau enggak ya nggak apa-apa, ya. Lalu juga ada beberapa saham-saham yang market review yang sudah kita lakukan, ya. Hari ini kita bersama HQ IDX gitu ya, 23 November. Nanti kita akan ada lagi bersama Saham Rakyat 1 Desember sebelum kita launching event kita di tanggal 3 Desember. Ya, linknya ada di sini. Sorry ya teman-teman ya. Mana linknya? Gue lupa. Ini dia ya. Copy link gitu ya, copy link. Nah. Ya, gue taruh di HQ Channel, di ininya gue. Kalau mau silakan gitu ya, ini dia. Nah, dari sini guys ya, gue akan menjelaskan sebagai teaser gitu ya. Tetapi kemarin gue udah diskusi panjang lebar sama Pak Mansu mengenai window dressing gitu ya. Dan Pak Mansu
berkenan, alhamdulillah gitu ya, seperti biasa Pak Mansur gitu ya, kooperatif banget dengan logik-logiknya kita, sudah mentranslatekan beberapa. Akan gua launching di saat ini gitu ya, sembari menjelaskan kepada teman-teman seperti apa itu window dressing, mungkin kalian juga udah tahu gitu ya. Lalu juga nanti gua akan kasih komen yang barunya di tanggal 3 Desember. Ya. Dan ini meetingnya juga direkam. Jadi yang di sini direkam, yang ini direkam. Khusus buat yang di sini tentunya akan gue blast buat teman-teman gitu ya, for free. Kalau yang ini tentunya ya mendingan ikutan aja. Ya, secara live kita bisa dengerin. Dan tentunya seperti biasa, kalau gue nggak akan menjelaskan hanya indikator betapa bagusnya indikator itu gitu ya. Tetapi gue akan menjelaskan satu kelebihannya, dua kelemahannya, tiga setup-nya, yaitu caranya memakainya seperti apa, 1, 2, 3 gitu ya, itu akan gue jelaskan sampai bagaimana kita implementasi creating alert-alert yang memang dibutuhkan dengan feature-feature yang ada di HQ. Ya, jadi seperti itu teman-teman, monggo kalau mau ikutan, kalau nggak ikutan ya nggak apa-apa. Yang penting sekarang kita udah join, mudah-mudahan bisa dapat ilmunya. Oke? Lanjut, kalau gitu, ya, mungkin gue belum buka pertanyaan dulu ya, sebentar ya, gue buka di sini. Bentar ya, gue buka sampai 4 monitor nih. Jadi, kesannya kayak trading beneran ya, cuy. Kayak trading beneran, inian ya. Oke. Nah, setelah ini guys, yang ini yang kita ini kan, jadi gue akan membahas 3 item ya di sekarang saat ini ya. Kalau ada komen silakan. 3 item yang dimana satu mengenai apa sih window dressing ya, the basic thing. Jangan kalian dengar, oh gue dengar begini, oh gue dengar begini gitu ya. Gue akan jelasin dulu ya, biar to put into your context gitu ya, untuk kalian bisa mendapatkan pemikiran yang jelas ya, seperti apa sih window dressing gitu ya. Yang kedua, gimana sih cara ikutan window dressing ya. Jadi gue males tuh yang ngomongnya cuman high level aja gitu ya. Oh, window dressing adalah di mana portofolio menjadi hijau semua gitu. Enggak lah. Ya kan, gua akan ngajarin mengenai bagaimana caranya. Yang kedua, setup dan step cuannya untuk window dressing seperti apa? Itu akan gue bahas juga di sini. Dan money managementnya dan bagaimana aplikasinya di market. Wah, salah nih nulisnya nih, aplikasi. Aplikasi ya guys ya. Mohon maaf. Oke. Nah, kita masuk ke dalam sini dulu. Ya cuy. Window dressing. Ya, window dressing. Ya. Kalau ini gue ambil quote-nya dari Investopedia ya guys ya. Bukan gue ngomong sendiri, menjabarkan sendiri kata-kata. Enggak, gue nggak terlalu sejenius itu. Tetapi gue ngambil di Investopedia gitu ya. Jadi window dressing adalah strategi yang digunakan oleh fund manager, biasanya fund manager reksadana dan portofolio lainnya, untuk meningkatkan kinerja dari aset yang mereka kelola. Ya, sebelum dipresentasikan kepada klien atau pemegang saham. Ya. Jadi kalau kayak begini mungkin kalian udah tahu bahwa at the end of the year ya, DPLK ya kan, reksadana syariah ya kan, reksadana pasar obligasi ya kan, reksadana pasar uang dan segala macam. Terutama obligasi ya. Nah, hal-hal ini tentunya performance-nya harus dikasih lihat. Bos, performance-nya kemarin kita mengalami kenaikan BI rate dan segala macam. Kalau bos taruh di deposito, ya dapat 4% bos. Tapi ini reksadana kita, walaupun kemarin bulan September merah bos, ini sampai akhir tahun ternyata naik bos, melebihi deposito, naik 5% bos. Gitu. Kok bisa?
Begini bos, performanya ternyata bagus di akhir Desember. Nah, caranya itu gimana gitu ya? Nah, caranya adalah ya di saat window dressing biasanya ya fund manager menjual kerugian-kerugian besar dalam portfolio mereka dan membeli saham yang sudah terbang tinggi atau mempunyai performance tinggi menjelang akhir, di mana dia berharap dia jack up lagi ya hingga dia dilaporkan sebagai bagian dari pemilikan dana itu. Sebagai contoh ya guys ya, di portofolio dari suatu reksadana dia megang Arto, Wika, BBCA, BBRI gitu ya, MDKA. Ya, Artonya, Wikanya belum jalan ya. Apa yang harus dilakukan adalah BBRI, BBCA misalnya atau BMRI dimasukin ke sono. Ya, gitu ya, kurang lebih ya. Atau saham-saham yang lain dianggap bahwa oh, ini kita menambah portofolio kita padahal supaya performance-nya oke. Ya, itulah kelakuan para fund manager. Kalau ada fund manager di sini, monggo. Oh, bukan om, nggak kayak gitu. Gue selalu perform. Yeah, right. Gitu ya. Nah, lalu setelah itu, ya, akan terlihat bahwa di zaman window dressing itu mendapatkan return yang lumayan, gitu ya. Dan seringkali, kadang-kadang menunda kerugian yang akan terjadi di kemudian hari. Oke? Oleh karena itu biasanya di bulan Februari, biasanya tuh setelah performnya udah oke, apa segala macam, jeblok lah saham-sahamnya karena dia ganti lagi portfolio. Ya, oke. Sampai sini ada pertanyaan? Monggo, kalau ada pertanyaan, gua ini kan, ya. Dan window dressing ini semuanya guys, gitu ya. Semua window dressing ini adalah semua window dressing ini tentunya adalah happen all the time gitu ya. Oleh karena itu kenapa ada namanya Santarelli yang terjadi seminggu sebelum 2 minggu sebelum Desember berakhir dan seminggu dan 2 minggu setelah Januari awal buka. Ya. Nah, dari sini teman-teman ya yang paling ditunggu-tunggu sebenarnya bukan saham EDX ya. Saham Indonesia gitu ya. Di Amerika juga ditunggu-tunggu tuh. Karena profilnya sejak kebijakan Fed rate itu meningkatkan tinggi-tinggi suku bunga mereka, kondisi saham nggak begitu bagus, gitu ya. Jadi seperti itu. Oke? Ada pertanyaan atau kita bisa langsung? Sorry ya, kepocrong-pocrong. Nah, oleh karena itu teman-teman, makanya banyak yang menanya-nanya, gitu ya. Ya, mudah-mudahan hal ini kita bisa lakukan dengan cara kita bisa memanfaatkan, gitu ya. Di saat-saat seperti ini, di saat dia naik, monggo. Nah, biasanya di bulan-bulan Desember, Januari itu, gitu ya, buat trader-trader retail gitu ya akan merasakan impact-nya. Dunia itu terlihat hijau. Kalian pipis, kalian pupuk, nggak kelihatan baunya. Gitu ya. Apapun itu berbentuk cuan. Gitu ya. That's why banyakkan premium-premium. Saya berhasil return 100% gitu ya. Karena di bulan-bulan ini. Ya, di bulan Januari, di bulan Desember. Januari biasanya nggak banyak ya. Paling di 2 minggu pertama. Nah, biasanya trader-trader retail yang tidak mengetahui mengenai window dressing ini kejebak. Ya, kejebaknya gimana? Kejebaknya adalah di saat dia masih hold, masih merasa bahwa itu masih profitable gitu ya. Tapi ternyata nggak
nggak diwaspadai dengan timing-timingnya, akhirnya yang tadinya dia cuan di bulan-bulan Desember, Januari, akhirnya jebol. Banyak di kelas-kelas gua yang pernah gua buka gitu ya, terutama yang gua buka bareng Etus sama Mona gitu ya di Beta Academy. Biasanya kita buka di bulan Oktober, November. Mereka merasakan faedahnya gitu. Oh, Om Yusa, thank you banget. Om Etus, thank you banget. Om Mona, thank you banget gitu ya. Gue udah cuan dengan setup yang diberikan, makasih gitu ya. Di saat kita bilang SL Plus, pasang SL-nya. Jangan lupa kalau udah keluar dari setupnya dijual atau take profit sebagian dan yang lain-lain. Ternyata enggak. Dia hold sedemikian rupa. Dia takut bahwa cuannya bakalan naik lagi, takut ketinggalan lagi dan segala macam, akhirnya jebol dan dia turun dalam. Ya, apalagi teman-teman di saat krisis akan melanda dunia. Dan di saat-saat itu mungkin gue seperti yang di kelas sebelumnya ya, yang sebelumnya kalian boleh lihat rekamannya gitu ya, gue udah kasih tahu waktu itu. Apalagi di saat krisis dunia mulai melanda, terutama krisis pangan. Kondisi Eropa, terutama Rusia dan Ukraina, belum mereda, guys. Ya, belum ada tanda-tanda mereda. Ya, kalau market drop di bulan Januari, di bulan Desember, biasanya karena ini. Ya, harga minyaknya juga udah mulai turun ya, gitu ya. Tapi ya hal-hal tersebut harus kita antisipasi dan waspadai. Ya teman-teman ya, jangan lupa tuh ya, itu tipsnya. Jadi jangan sampai ya, kadang-kadang orang lupa tuh nanti di bulan Desember akan hip hip hure gitu ya. Lupa sama HQZen gitu ya. Lupa sama yang kemarin diomongin sama Om Yusa ataupun teman-teman yang lain yang sudah pernah mengalami berulang kali kejadian seperti ini, gitu ya. Jadi tolong teman-teman dicatat ya, setelah bulan Januari gua harus hati-hati. Pasang SL, take profit sebagian ya, dan kalau udah kebangetan turunnya sudah membentuk lower high, lower low, suatu pattern yang sangat hakiki gitu ya, untuk kita mengidentifikasi downtrend ya, baiknya langsung begitu buat pattern lower high lower low, waspada, pasang SL ketat, take profit. Oke? Easy, tapi mungkin akan susah nanti ya, karena di saat sudah menerima kenikmatan yang berkah gitu ya di window dressing. Nah, gue akan lanjut ya teman-teman ya, dari sini ya, gue lihat belum ada yang komen gitu ya. Jadi gue akan lanjut. Next adalah cara ikutan window dressing ya. Gue nggak akan banyak bacot gitu ya, yang apa gitu gue nggak akan bacot ya. Jadi ada banyak cara ya untuk ikutan window dressing ya. Ada kurang lebih ada 4 faktor yang gue tulis dan gue masukkan ke dalam logic yang nanti akan kita lihat ya. Sebenarnya ilmunya itu aja ya guys ya, tetapi ada beberapa logic yang sebagai trader, investor yang telah mengalami beberapa siklus gitu ya. Jadi kita taruh in writing, taruh di HQ Saham Index gitu ya, beberapa logika kita ya. Jadi ada beberapa cara untuk ikutan window dressing. Tentunya yang pertama harus kita ikuti adalah cara screening sahamnya dulu gitu ya. Nah, cara screening sahamnya itu bagaimana teman-teman gitu ya. Pertama adalah dengan melihat faktor-faktor berikut ya. Pertama, seasonality. Seasonality adalah musimannya. Musimnya musim apa? Musim window dress. Oh, bukan begitu, enggak gitu ya, bukan musim window dress. Oh, enggak ya. Kita harus selalu ditanya adalah musim duren gitu ya. Kalau musim duren, di pohon mana dia akan tumbuh, ya kan? Di pohon duren, bener nggak? Nah, oleh karena itu ada musim-musimannya. Kalau kita tahu kita
di musim durian, apakah kita akan beli mangga? Tentunya enggak ya. Takutnya mangganya asem, ya kan? Ya kan? Kalau musim mangga, apakah kita akan beli durian? Ya mungkin musimnya barengan, Om, lagi barengan gitu ya. Ya mungkin. Tapi logiknya, kalau misalnya lagi musimnya, tentunya kita harusnya follow the trend. Ya kan? Follow ikutan saham-sahamnya. Ya. Nah, karena apa? Karena kemungkinan probabilitasnya kita cuannya lebih banyak, kita menaruh duit bisa lebih banyak rather than di gorengan, gitu ya, akan lebih baik. Probabilitas winning ratio kita akan lebih baik. Biasanya, ya guys ya. Tapi nggak menutup kemungkinan ada saham-saham gorengan yang ikut-ikutan, ya, supaya jangan sampai duit kalian habis terserap di portofolio saham-saham besar yang memang window dressing, gitu ya. Nah, pengennya yang gorengan juga. Gorengan gue juga mau ikutan dong, gitu ya. Nah, jadi kayak gitu guys. Nah, seasonality play a big factor atau salah satu faktor dalam kita ikutan cuan window dressing. Yang kedua, kalau tadi kamu dengerin mengenai definisi dari window dressing itu, tentunya kita tahu bahwa paling gampang nih, ilmu bandarmologi yang paling gampang. Ya, Pak Mansu udah taruh tuh di dalam saham itu ada siapa aja, gitu ya. Ada reksadana, ada yayasan, ada apa-apa segala macam. Ya kan? Itu udah pernah tuh logikanya ya. Kalau perlu gue yang ngajarasin lagi, monggo. Tapi gue lihat di HQ Town Hall dan yang lain-lain, kayaknya udah sering dibahas. Ya. Jadi yang pertama seasonality musiman, yang kedua bandarmologinya. Gitu ya, bandarmologi di situ di dalam saham itu atau di saham-saham itu banyak nggak reksadana, ya, private aset-aset yang dikelola oleh perusahaan atau badan usaha, banyak nggak di situ? Ya, jadi kita screeningnya gampang dari seasonality musimannya. Di bulan Desember itu saham mana sih yang paling sering hijau? Ya, nanti gue jelasin. Bandarmologinya tentunya habis itu kita screening. Saham mana sih yang paling sering yang mempunyai komposisi reksadananya dan yang lain-lain, data kelolanya dengan harus push ke window dressing, itu saham mana? Big cap-nya. Gitu ya. Tentunya yang kedua adalah cara cuan ya. Paling gampang ya. Kita harus lihat chart TA-nya. Gitu ya. Dan kalau kalian mau lihat tentunya laporan keuangannya. Tetapi kalau gua ngelihatnya, kalau dia udah big cap, biasanya laporan keuangannya oke. Ya. Yang keempat, masukin di dalam sini karena faktornya adalah faktor apa ya? Menurut gua faktor yang adalah kondisi makro, ya. Jadi gue gabungin di situ karena masing-masing role-nya agak kecil, ya. Nah, dari sini guys, gue akan mengajarkan beberapa cara untuk setup, ya. Nah, apakah teman-teman ada pertanyaan sampai sini? Monggo, silakan. Kalau ada pertanyaan, ya jangan lupa guys. Gue kayaknya harus ngambil minum nih ya. Sebentar ya guys. Oke. Ada pertanyaan? Nggak ada? Lanjut.
Lanjut ya. Nggak ada ya, nggak ada pertanyaan ya. Tadi kalau nggak salah di sini ada pertanyaan tuh. Nggak ada ya. Oke. Lanjut kalau gitu. Nah, dari sini guys, ya, gue post sedikit. Jadi kita akan ada acara ya guys ya. Jadi kalau kalian mau ikutan, ya secara komplit gue akan kasih ya semua step by stepnya yang ada di sini. Nanti gue secara komplit akan gue kasih ya. Yang di sini gue kasih yang awal dulu, terutama mengenai seasonality yang ada, gitu ya. Jadi secara inian nanti gue akan kasih mengenai seasonality yang ada di window dressing, gitu ya. Untuk bandarmologi nanti gue kasih tahu di acara window dressing, ya. Tentunya dua-duanya akan direkam dan kalian yang gue berharap dapat advantage-nya. Oke? Baik, kalau begitu. Oke ya, sorry banget kepencet-pencet nih. Nah, dari sini teman-teman kita akan masuk ke slide berikutnya adalah dari 3 item ini. Ya, adalah mengenai ini ya. Ini step-stepnya yang gue kasih tahu ya buat teman-teman. Ya, jadi step yang pertama ya yang biasanya harus dilakukan adalah ya, satu, screening saham yang mempunyai musiman yang bagus, bandarmologi yang sesuai dengan kriteria window dressing. Jadi kalau dia di dalamnya nggak ada big player, ya, fund manager dan yang lain-lain, mungkin bisa kita left out dulu, gitu ya. Most of the big cap ada, tetapi seasonality-nya belum tentu, gitu ya. Nah, yang kedua adalah tentunya kita harus review chart-nya. Apakah dia membentuk higher high higher low nggak, gitu ya? Apakah dia breakout pattern nggak? Semua hal ini ada di HQ saham IDX Bot, ya, dan kalian bisa pakai langsung, ya, dengan chartnya dan juga dengan screeningnya, ya. Jadi canggih ya, yang udah dibikin Pak Mansu dengan tim, ya, dengan Wallace, dengan Cilioni dan yang lain-lain. Nah, reviewnya dan apakah dia tentunya kita lihat step 2-nya adalah breakout pattern-nya atau udah breakout dari sideways nggak? Ya, jangan salah ya guys ya. Di saat dia belum breakout pattern, ya, mau dia cup and handle kayak, ya, double bottom kayak, falling wedges kayak apa segala macam, semuanya, ya, semuanya itu adalah sideways yang di breakout. Ya, jangan lupa ya, itu adalah semua sideways yang di breakout. It doesn't matter, mau dibilang jungkir balik akan cuan begini-begini. Kalau patternnya belum terbreakout, sideways-nya belum terbreakout, maka belum confirm. Apalagi setelah di breakout, dia turun lagi, masuk lagi ke dalam sideways-nya. Itu berarti nggak jadi. Tetapi kalau dia bertahan, tes support, resisten yang tadinya dibuat jadi sideways menjadi supportnya, dan dia naik lagi, baru confirm. Jadi sebenarnya trading itu santai ya, lihat-lihat dulu aja, gitu ya. Nah, jadi setelah breakout patternnya, breakout dari sideways-nya, baru kita lihat. Perhatikan juga volume di saat terjadi breakout. Volumenya di atas tingginya, ya. Makanya tuh kalau punya V spike, ya, equivolume dan yang lain-lain, ya guys ya, dilihat
breakout, di saat breakout, apa yang terjadi dengan volume? Tinggi nggak? Kalau tinggi, kemungkinan besar bakalan lanjut. Dia akan rally setelah dia tembus atau setelah dia keluar dari sideways-nya. Tetapi kalau enggak, ya, itu kalian harus hati-hati. Dimana takutnya, ya, volumenya kecil breakout, takutnya false breakout. Ya, mudah-mudahan teman-teman ngerti ya dari situ ya. Oke. Nah, dari sini juga teman-teman, ya. Dari sini juga ada step 3-nya. Ini step terpenting karena analisa boleh analisa, tapi kalau eksekusinya nggak 100% ideal atau lancar atau terimplementasi dengan baik, ya, maka useless analisanya. Oleh karena itu, ini saran-saran gua di saat kalian ambil posisi atau beli gitu ya, ambil di saat posisinya paling kecil resikonya. Ya. Yang kedua adalah ambil di saat kamu mulai dengan porsi-porsi cicilan. Gue main ini gue menjelaskan ini untuk swing ya. Karena untuk fast rate ada lagi. Tapi apakah fast rate bisa cicilan juga, Om? Tentunya bisa. Sorry ya guys, lagi batuk nih. Mohon maaf. Hope it's okay. Karena gue udah janji ya hari ini, jadi ya. Ya. Nah, dari sini guys, kalau kalian ngikutin step by step-nya yang gue ini, insya Allah, mudah-mudahan, ya kan, ada rezeki Natal buat kita semua. Ya, rezeki Desember buat kita semua. Nah, sekarang, dari sini, ya, gue jelasin lagi ya, satu ya, pertama jadi screening. Screening itu kalau mungkin di ilmu tapak-tapakan, ilmu apa gitu ya. Banyak kan dibeli semua yang ada di screen itu. Kalau gua nggak mau kayak gitu karena gua mau melihat kondisi market seperti apa. Ya. Apakah memang BBRI yang selalu hijau di bulan Desember, ya, memang dia akan hijau di bulan Desember tahun ini, misalnya gitu ya. Oleh karena itu, gue akan melihat chartnya dulu. Karena gue akan melihat chartnya, gue pengen tahu, dia memang lagi uptrend nggak? Dia breakout dari sideways-nya nggak? Kan gitu ya. Lalu juga di saat breakout, gue akan perhatikan volumenya. Ilmu price action nih guys, a basic one. Dasar-dasarnya itu ya kayak gitu. Gitu ya. Mau diajarin namanya volume price action VPA gitu ya, atau apa gitu ya yang canggih-canggih gitu ya, tapi tetap aja it's about breakout, it's about what happen, apa yang terjadi di saat candle itu menyentuh resisten, support, breakout, turun, apa yang terjadi dan berapa banyak kejadian itu. Should we consider atau should we worry? Apakah kita harus khawatir atau enggak? Itu ya, kurang lebih ya. Makanya step 2 ini penting. Step 3 tadi yang penting adalah mengenai eksekusi. Boleh bilang pakai baca bit over, kayak ilmu tape reading gitu ya. Ataupun yang segala macam. Tapi kalau menurut gue yang paling gampang adalah di mana dia ambil posisi yang paling kecil resikonya. Contohnya gimana? Udah breakout, ya, lagi tes support, naik lagi, gitu ya. Di saat dia naik lagi, monggo, ya, dicicil. Jangan all in ya guys, dicicil. Ya, begitu dia turun lagi, membentuk higher low lagi, membentuk low yang lebih tinggi lagi, balik bounce back, dicicil lagi. Nah, dengan seperti itu guys, itu sebenarnya resep yang paling gampang untuk meningkatkan probabilitas
winning rasio kalian. Tetapi menjadi paling susah apabila kalian tidak sabar. Ya. Jadi karena itu guys ya, 1 2 ini monggo ya, walaupun tidak begitu detail ya, kalau menurut gua cukup mumpuni untuk kita lihat. Daripada kita kena pom-pom ya, window dressing pasti saham ini akan hijau gitu ya, disebut di misalnya di konten tertentu. Nah, apa yang terjadi adalah tentunya kita harus lihat, kita ceknya yang paling gampang apa? Lihat chart. Kalau mau cek seasonality, hari ini gua aja. Ya, oke. Lanjut. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Wow, hari ini 185 orang ya. Kenapa nggak 1000 aja sekalian? Ya, thank you ya yang udah dengerin. Mudah-mudahan lancar gitu ya. Oke. Lanjut ya guys ya. Oke. Bentar ya, gue ada problem nih sebentar. Nah, oleh karena itu guys, ya. Oh, komennya di sini ternyata. Ada 2 ya, ada 3 ya. Gue salah ya naruhnya ya. Mohon maaf ya guys. Yes, gitu ya. Nah, dari sini guys, gue akan mengajarkan gimana sih cara lihat seasonality. Paling gampang guys, cari cara lihat seasonality itu adalah dengan pakai apa namanya SC. Kalau kalian pernah lihat YouTube gue, pasti kalian akan tahu mengenai SC. Ya, perintah SC itu. Ya, perintah SC itu izin untuk gue masuk ke dalam sini ya guys. Ya, ke HQ kita masing-masing. Kalian boleh catat ya. Nanti gue kasih lihat. Yang pertama adalah tentunya HQ. Ya, di sini namanya adalah SC. Kalau kita IHSG. Ya, kita akan lihat nih. IHSG. SC kita tulis SC IHSG, maka kalian akan lihat IHSG dalam 5 tahun. Ya, dan kalau kalian lihat di sini, ya, dilihat kamu dari 2001, 2021, 2017, kalian akan lihat bahwa di bulan November ini, ya, ya, merahnya lebih banyak daripada yang hijau. Benar ya? Hanya di tahun 2020, 2018 dia hijau. Ya. Dan di Desember kamu lihat bahwa dia hijau terus. Ya, di bulan Januari kemarin a bit 50-50. Nah, kalau lihat dari 5 tahunnya seperti ini mungkin kalian akan ragu. Jadi Januari beneran tuh Om kayak gitu. Oke. Kalau misalnya kayak begini biasanya, kalau kalian kerja di corporate, biasanya kalau datanya kurang cukup untuk 5 tahun, maka kalian akan tarik ke data mungkin 2 kali lipatnya. Misalnya data 3 bulan, kamu ke 6 bulan. Data setahun ke 3 tahun gitu ya. Nah, ini juga sama. Pak Mansu udah bikin, ini bukan dari gua ya, dari kemarin udah bikin adalah SC IHSG 2. Ini IHSG ya guys ya. Nah, dari IHSG ini guys, ya kamu akan bisa lihat dengan kamu tulis begini ya, slash SC2 IHSG. Oke. Begitu kamu tulis slash SC2 IHSG, maka data yang akan keluar adalah 10 tahun terakhir IHSG. Yang di mana ya kamu bisa lihat bahwa di bawah ada tulisan up probability. Ya, data bulanannya. Up probability adalah ya probabilitas dia naik, dia hijau
ya dibandingkan 10 tahun datang. Dan kalau kamu lihat di bulan Desember 100% cuy, kemungkinan dia naik. Ya. Nah, kalau kamu lihat memang di tahun 2021 dia cuma naik 0,73. Ya, 0,73. Nah, karena dia cuma naik 0,73, akhirnya di Januari, Februari, Maret balas dendam tuh IHSG-nya. Ya, kamu lihat di 2022. Oke? Jadi, kalau saya ngelihatnya, begitu dia 0,73 atau 0, maka dia akan balas dendam. Sebagai contoh ya guys ya, ini di bulan Desember. Ya, 0,73, Januari di 22, 0,75, 3,8, 2,6. Kalau gua yang kemarin kecewa window dressing, ya, gua akan bilang IHSG akan balas dendam di kuartal pertama tahun berikutnya. Dan benar kejadian, ini yang terjadi. Nah, kamu boleh lihat juga, ternyata dia pernah terjadi di 2013-2012. 2013-2012 dia juga 0, cuy. Ya. Nah, di saat dia 0, apa yang terjadi? Ini 2013 ya. Yang terjadi di 2014 hijau juga, malah sampai April, ya. 2012 juga 0, di saat dia 0, juga sama juga, dia malah sampai Juni, sampai Juni. Ya, sedangkan yang tahun ini dia sampai April. Ya, itu potensi. Jadi, di saat window dressing-nya 0, ya, jangan khawatir. Itu yang akan terjadi. Ya, siapa yang bermain kayak begini? Bandarin jago banget dong. Enggak, guys. Yang tadi pemain-pemainnya, the fund manager yang harus membuktikan kepada bos-bosnya, investor-investor yang udah naruh duit triliunan mungkin ya, bahwa portofolio aset yang ada di Indonesia bagus, gue bisa mengembangkan, gitu ya. Nah, tetapi dari data ini juga, kalau kalian lihat bahwa di November, kemungkinan untuk hijaunya itu hanya 30%. Dan terjadi hijau di bulan November itu terjadi di tahun 2020 di saat pandemi. Lalu terjadi di 2018. Ya, lalu terjadi lagi di 2014 dan terjadi di 2014. Jadi secara overall dia 30% up, kemungkinan dia hijau hanya 30%. Jadi wajar guys, kalau saat ini sideways mungkin breakout ke bawah, rather than breakout ke atas di bulan ini. Tetapi kalau gue melihat adalah breakoutnya nggak akan jauh-jauh banget, gitu ya. Mudah-mudahan nggak jauh-jauh, karena ya yang paling gede itu kalau nggak salah sebelumnya itu di 2016 dan 2013. Ya, oke. Ini satu. Dan kalian pakai SC ini juga kalian bisa lakukan di saham-saham semuanya. Bagaimana sih probabilitasnya BBRI, gitu ya? Bagaimana sih probabilitasnya BBRI di mana namanya di 10 tahun terakhir? Oh, ternyata di November itu peluangnya 50-50 kalau BBRI. Ya, bulan November. Sedang kemungkinan up-nya. Sedangkan kalau di Desember, dia punya probabilitas 80%. Ya, dan di Januari, dia mempunyai probabilitas berapa namanya? 90%. Ya. Nah, oleh karena itu guys, tentunya kalian akan pusing ya di saat melihat ini. Ya, Om, kalau gitu gue nyari seasonality-nya harus tiap saham gue liatin satu-satu dong, Om. Yang mana yang di atas 80%. Gitu ya.
Ya kan? Nah, oleh karena itu guys, gue ngomong sama Pak Mansu, Kak Leoni udah ada belum sih? Gitu ya. Ada Pak Yusa sebenarnya. Cuman skor yang ini jarang dipakai. Dan mungkin kita bisa nambahin yang lain-lain yang dimana akan lebih gampang ke teman-teman. Nah, perintahnya adalah gampang guys. Ya, jadi perintahnya adalah pertama kan gue bilang bahwa ini cara screening. Ya, nah cara screening ini paling gampang ya adalah bentar. Ya, satu mengenai skor SC12. Jadi, dari skor SC12 ini, ya, kalau kalian tahu di sini, ini gue masih share screen kan ya? Gue suka ini dan di Parno. Nah, oke. Nah, di saat dia skor SC12, Pak izin masuk ke HQ channel. Ya, gimana? Ini aja nih, iniannya. Bentar ya guys. Ini Om. Nah, oke. Nah, tinggal kita masuk ke HQ guys. Ya. Ke HQ. Tuh, kok jadi bingung gua. Ini dia. Nah, tinggal kita masuk ke HQ guys. Lalu kita ketik namanya yang perintah dasar adalah score. Ya. Lalu setelah itu kita ketik adalah SC12. Apa ini maksudnya Om? Gitu ya. Maksudnya adalah kita cari saham-saham yang mempunyai dicatat ya, soalnya di situ nggak ada tuh. Saham-saham yang mempunyai probabilitas 80% ke atas hijau di Desember. Oke? Ya, hijau di Desember. Oke, gue ulang ya. Skor SC12 adalah saham-saham yang punyai probabilitas ya di bulan Desember, probabilitas 80% di bulan Desember. Oke, kita klik door. Ini keluar. Ya, ada AH, ada ASI, ada BBCA, ada BBRI, ada Delta, ada ESA dan yang lain-lain. Ya. Nah, di sini kita boleh cek dong. Pertama, kita cek aja gampang. SC ya 2 ya. Terus misalnya apa? BBRI gitu ya. Nah. Oke, share. Oke. Nah, lalu yang kedua misalnya apa nih? Yang goreng-gorengan ternyata ada ya. Bisa juga Om. Ternyata goreng-gorengan. Iya bisa. Asal kalian lihat dulu. Contoh. Masa sih Toba itu beneran Om? Ijo di bulan Desember. Jreng. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat yang BBRI, kamu udah lihat bahwa oh iya 2013 2012 doang dia hijau, merah ya. The rest dia hijau. 2021 0,49 masih hijau ya. 0,49. The rest malah dia naiknya hampir digitnya lumayan banget di bulan Desember. Benar? Nah, lalu setelah itu ya kita lihat si Toba. Karena di sini listnya ada Toba ya cuy. Nih ya, Toba. Nah, kalau kalian lihat Toba, kok Toba? Gitu.
dia malah punya peluang 88% hijau di Desember. Wes, hebat. Ya toh? Ya toh? Ya toh? Nah, oleh karena itu guys, tentunya setelah kayak begini, jangan kalian langsung beli. 88% om. Gua aja kalau analisa-analisa, peluang cuan gua 60% om gitu kan. Ini 60%, gua all in. Ya jangan gitu. Lihat dulu dong. Tinggal kita pakai chart misalnya. Gitu kan, misalnya. Coba. Gitu ya. Oh. Masih downtrend. Tetapi lagi mau naik. Ya toh? Ya kan? Begitu dia breakout dari 700 atau dia naik dari 7690, monggo. Ya kan? Nah, kalau mau ya targetnya bisa kalian average kan? Gitu ya. Atau memang kalian boleh ini kan gitu ya. Apa namanya, lihat targetnya lagi, ya minimal jangan banyak lah, 7,5 atau 800, SL taruh di bawah 650 misalnya, gitu ya, itu bisa kalau mau manual. Tetapi tentunya SQ saham IDX Bot udah ngasih banyak cara. Nah, sekarang kita fokus dulu ke screening, ya cuy. Nah, screening yang kedua, ya kalau kalian lihat, adalah, thank you ya, udah ada 200 orang kalau nggak salah yang tune in di sini. Mudah-mudahan 200 orang manusia semua ya, bukan manusia-manusia. Ya. Yang kedua adalah, ini kan dari list sahamnya. Misalnya om, gua mau memperkecil lagi om, supaya dia LQ45 aja, atau Kompas 100 aja om, bisa nggak om? Enggak. skor spasi SC12 Kompas 100. Oke? Jadilah hampir semuanya yang ada di salah nih, kan? Salah gue. Sebentar ya. Skor SC12 Kompas 100. Harusnya sebentar. Tadi gue udah latihan, guys. Nah, ini dia. Gue suka salah soalnya, maaf ya, cuy. Oke? Gampang ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya. Lalu yang kedua, teman-teman, adalah bagaimana kita bisa masukin namanya LQ45 misalnya. Oke, dari sini bisa kelihatan. Tentunya kita harus lihat ya, kayak misalnya SC Pegas. Gimana ya peluang Pegas ya? Bener gak tuh katanya 80% gitu ya. Nah, kita bisa lihat dari sini. Ya, oh iya deng. Cuman di tahun 21 malah sebelumnya double digit gitu ya. Kita lihat dong tentunya chartnya gitu ya. Chartnya kayak apa? Oh iya, baru aja breakout. Jangan-jangan nih om gitu ya. Apakah mungkin dia om keluar dari 2000? Kalau lihat historikalnya mungkin aja. Ya, oke. Nah,
Setelah itu Om, itu kan rule yang canggih-canggih ya kan. Gua ini copeter Om, copeter gitu ya. Gua nggak perlu yang LQ itu, nggak perlu gua yang kompas-kompasan gitu ya. Gua mau yang tiba-tiba liquid Om, gitu ya. Tapi dari historicalnya. Nah, apa yang terjadi adalah kita juga bisa melakukan namanya dengan, sorry ya guys, pakai contekan di atas ya, karena gue udah latihan tadi. Gitu ya. Kita bisa pakai yang cap-nya tiba-tiba naik, atau kapitalisasinya lumayan. Ini kapitalisasi 1T, gitu ya. Nah, monggo bisa dilihat ini 1T, ya, atau yang 3T, gitu ya. 3. Oke. Nah, dari sini guys, jadi dari sini nggak perlu susah-susah untuk cari. Dan kalau kalian mau untuk keep you ahead, kita bisa langsung skor SC1. SC1 apa? Yang ada di bulan Januari. Ya kan? Tentunya kita harus lihat apanya? Chartnya lagi. Ya. Nah, dari sini kamu harusnya udah gampang nih membantu dengan SQ IDX board. Ya. Dan jangan sampai jadi kalian nggak usah susah-susah. Coba sekarang gua tanya, ya, yang kayak gini-gini, cuy. Ada bot yang lain? Ada. Coba gue tanya. Ada, men. Hah? Ada. Oke ya. Nah, nanti gue akan ajarin juga, misalnya, ya, kita combine dengan MA20. Nanti ya, di window dressing gue akan kasih lihat tuh, bagaimana kita bisa combine dengan TA juga. Misalnya, yang hijau di bulan Desember, dan juga dia di atas MA100, MA150. Monggo kalau kalian bisa coba, monggo ya. Tapi nanti gue akan ajarin di window dressing. Ya, jadi kalau kalian mau window dressing, ya guys ya, yang seperti gue bilang, ada di HQ channel, ya, yang dimana kamu boleh lihat ya. Ini tinggal masuk aja ke linknya window dressing, ya. Tinggal kamu kalau mau daftar di situ. Kalau kamu nggak mau lihat nanya-nanya dulu, maka kamu boleh di sini ya. Nih ya alamatnya ya. Copy link. Copy link, gitu ya. Kalau kalian mau, silakan. Gue taruh di sini, ya, ini dia, ya, tuh, ya, kalau mau, sama tuh, linknya sama, ya, harusnya linknya sama, oke, itu untuk seasonality atau musimannya, atau jurus duren-durenan. Nah, bagaimana nih Om kalau misalnya, ya, untuk bandarmologi. Sebenarnya bandarmologi ini selain gue akan menjelaskan lebih detail mengenai step 1, step 2, komennya nanti di tanggal 3 gitu ya. Prinsipnya seperti ini. Kita mau tahu dari saham-saham yang memang dipunyai oleh reksadana, perusahaan, dan yang lain. Ya, nah dari sini kita berharap bahwa ya modelnya itu sama kayak RDF Val. Kalau kalian tahu di HQ saham IDX ya ada namanya perintah namanya RDF Val. Ya, RDF Val. RDF Val ini adalah untuk mendeteksi saham-saham yang mempunyai dikoleksi oleh asing.
dan bisa dilihat dengan RDF buy juga atau RDF sell, yang dimana RDF buy itu adalah untuk yang dibeli asing, RDF sell adalah yang dijual asing di bulan itu. Oke? Nah, kalau udah kayak begini guys, paling gampang ya cuy, ya, adalah tinggal kita lihat HQ saham IDX Export. Ya, kayak ini yang lain adalah yang nantinya akan lebih canggih adalah gua akan menghimpun semua val-val itu dengan mendeteksi siapa aja yang ada di dalamnya. Ya, dan kita lakukan skor langsung atau screening langsung. Nah, kalau RDF val itu akan keluar saham-saham yang kepemilikannya dana asing per tanggal 31 Oktober. Ya, per tanggal 31 Oktober. Jadi screening kita nanti akan kita lakukan di end of November. Ya, yang pemilikan reksadananya lumayan. Tapi kan ini cuma reksadana asing, guys. Ingat, market IHSG 60% saham lokal, bukan saham asing. Nah, oleh karena itu guys, tentunya kita harus combine asing sing sama lokal kalkal, ya kan? Nah, oleh karena itu, ini baru RDF val dan RDF buy ya, kalau nggak salah ya, lupa gua. Iya. Nah, ini adalah 10 yang dimana ya pemilikan asingnya bertambah. Ya, jadi ada Bumi, ada GoTo. Ingat ya guys ya. Mulai, wah GoTo om, boleh tuh om. Jangan terlihat dari situ. Lihat chartnya dulu. Ya, jangan lupa ya, jangan buta langsung dilihat dari screeningnya. Tapi lihat chartnya dulu. Dan kebetulan gue bilang, ingat, asing itu hanya sebagian dari dominan lokal yang ada di saham-saham di Indonesia. Dengan melirik IHSG, kepemilikan IHSG ya adalah 60%. Ya, kalau contoh gue akan ngomong yang ada di sini, kalau kalian nggak percaya gitu ya, yang ada di sini ya. Nah, gue akan statistik ya IHSG. Kita bisa lihat, ini adalah snapshot hari ini. Ya, ini adalah IHSG. Kalau kita scroll ke bawah, kamu bisa lihat yang ini. Trading value by investor types per 2022. Dan ternyata domestic vendor itu menguasai pasar sampai 68%. Gitu ya, secara total. Dan asing sing di 2022 adalah 32%. Today itu 33%, ininya 67%. Ya. Nah, oleh karena itu cuy, yang kayak begini-begini harus kita lihat lokalnya. Ya. Nah, kalau di sini apa yang terjadi? Ya tentunya harus lihat lokalnya. Nanti gua kasih tahu di 3 Desember untuk kita launching komen yang kalian bisa langsung pakai. Jangan salah, komennya berbayar nggak om? Ya elah cuy, kan lo udah bayar donasi buat HQ saham IDX Export, ya kan? Ya tentunya buat lo lah. Ya, karena di situ bisa kita screening baik itu asing ya atau lokal aja atau kedua-duanya sekalipun. Gitu ya. Dan kita pisahkan yang individu. Retail kacrut yang kayak kita ini kita pisahkan. Gitu ya. Oke cuy.
Ya. Nah, ini kalau menurut gue udah membantu banget kita untuk persiapan di bulan Desember. Nah, setelah itu guys, ya, jangan salah ya, di sini boleh lo screenshot ya. Ya, ini kan perintah-perintahnya. Kok gue jadi ngomong pemerintah ya? Salah ya. Mungkin ikut politik. Nah, setelah itu guys, ya, kita lihat nih, ya, kita bisa setting mengenai apa namanya STP-nya kita, gitu ya, apa namanya trading plan-nya kita. Sebagai contoh, misalnya tadi apa namanya toba, misalnya, gitu ya. Ambil aja kita toba. Yang pertama harus dilakukan adalah kita pivotin dulu tobanya, gitu ya. Nah, kita pivot. Sorry ya guys, aduh gue lagi batuk kayak gini, mohon maaf ya. Kita pivotin dulu gitu ya, tinggal kita lihat ya, kita tinggal toba gitu doang ya, gampang, tinggal toba ya, toba. Langsung kita klik yang namanya pivot SL. Di sini akan keluar nih 466 RI 666 dan segala macam. Di sini kan kita udah lihat ya, apa namanya chartnya. Jadi kita udah bisa bikin nih perintahnya, gitu ya. STP, ya kan, toba, ya kan. Terus habis itu apa namanya belinya di mana? 700 misalnya, gitu ya. Kok pindah? HQ. Ya, 700 misalnya. Terus habis itu apa namanya stop lossnya mungkin di 600 misalnya. Targetnya mungkin di 900 misalnya. Misal ya. Nah, ya kan? Salah. Oh iya, salah. Maaf ya. STP toba 700, 600, berapa tadi? 900 gitu ya. Misal ya. Nah, setelah itu tinggal untuk lihat trading plan-nya, kamu tinggal pindahin klik LTP misalnya ya. Gitu ya. Nah, oke. Selesai. Ya, minus ya. Stop loss, target apa segala macam. Ya. Nah, dari sini ya kita tunggu dulu ya. Kalau dia jalan. Belum kan? Belum tembus kan? Sabar. Ya toh? Ya toh? Nah, setelah itu kalau kalian mau, tinggal kalian masukin ke watchlist. Yang tadi ada. Misalnya contoh kalian mau masukin watchlistnya apa? Ya, misalnya kalian mau misalnya dari LQ45 di bulan 2012 gitu ya. 2012 gue akan masukin apa ya Om gitu ya. Misalnya gue mau WL gue yang dari Pegas Om, Pegas gitu ya. Misalnya WL-nya Pegas, tinggal kita taruh WL-nya at Pegas apa lagi? SMGR gitu ya, UNTR. Oke. Nah, dari sini guys, bentar ya. Kayaknya ada yang salah gua. /WL at
Pegas, SMGR, UNTR. Oke? Tinggal ketik WL. Ya kan? Tinggal kelihatan deh. Oh, hari ini segini, dia naik segini dan segala macam. Ya. Dan kalau kalian mau juga kalian bisa pakai apa namanya? Alert misalnya. Ya. Alertnya misalnya apa? Alertnya paling gampang misalnya kalau misalnya ini ya, misalnya pegas gitu ya. Tadi ya, pegas kan tadi kita lihat pegas itu, coba kita lihat tadi chartnya dulu ya. C2 pegas gitu ya. Oke. Oh, udah kayak gini misalnya ya, kita minta alertnya adalah kalau alert me kalau pegas ya price-nya udah di atas MA5 misalnya. Salah. Coba ya, alert me pegas price oke ya. Deng, nah keluar make decision. Hari ini pegas naik di atas MA5. Mantap ya cuy. Mantap. Nah jadi semuanya udah mendukung ya guys ya untuk eksekusi dan yang lain-lain gitu ya. Atau kalian misalnya mau seperti ini ya. Alert me gitu ya. Kalau pegas ya MA20 ya GC Golden Cross dari MA50-nya. Ya, misal. Oke. Nah, jadi bisa kelihatan gitu ya yang kalau misalnya dia apa namanya kalau dia naik dari MA20 MA50. Gampang banget ya. Atau mau taruh misalnya alert me tadi MA5 Om. Oh iya. Oke. Alert me pegas EMA 5 gitu ya. JC EMA 20 misal. Oke. Nah, jadi yang kayak gitu-gitu udah tinggal santai ya, jalan, kerja dan yang lain. Oke? Nah, dengan kayak begitu guys, ya yang di sini komplitlah komen yang kalian bisa lakukan. Ya, dengan kamu lakuin take profitnya, trading plan-nya, kamu udah lakuin seasonality-nya atau musimannya, cari saham musimannya. Lalu kalian udah lihat bandarmologinya, tapi nanti kita akan bahas di kelas. Dan ini nanti detailnya akan gue jelasin step by step lebih jelas lagi di kelas yang akan kita lakukan di tanggal 3 Desember. Ya, dan juga pertanyaan-pertanyaannya akan gue bahas mengenai saham apa yang akan naik di window dressing. Dan kalau dia window dressing yang kecil, apa yang harus kita lakukan? Ya. Yang kedua, saham batu bara, apa yang akan terjadi? Oke, itu akan kita bahas. Yang ketiga akan kita bahas adalah kalau di Januari terjadi krisis,
apa yang harus kita lakukan. Dan itu kita lakukan berdasarkan step by step by step by step. Ya, jadi nggak ada tuh yang lagi no room for error ataupun no room untuk kita lihat kiri kanan untuk menjadi panik. Ya, dan itu akan kita lakukan, kita bahas secara tuntas setajam HQ Saham Ide Export. Alright guys, ya. Jadi kalau kalian mau ikutan, monggo ya ditaruh di daftar langsung window dressing. Kalau enggak, kamu lihat di situ di link di dalam channel ada link yang gue kasih, kamu tinggal daftar. Dan gue modelnya udah terkenal ya. Gue modelnya mungkin terlalu karena sering dulu bikin SOP ya. Jadi step by step by step. Jadi ibaratnya adalah anak kecil pun juga bisa ngikutin asal step by step. Dan gue belajar bahwa di trading, investing gitu, kalau lo nggak bikin step by stepnya dan you try to automate it gitu ya, maka banyakkan orang akan goyah. Di saat dia goyah akan impulse, akan emotional buying atau emotional selling gitu ya yang akan dilakukan. By feeling tanpa melihat logik, fakta, dan apa yang ada di market. Oke guys. Jadi mungkin dari sejam lewat itu seperti itu ya. Dan ini tentunya akan gua rekam. Ya, masih rekam kan ya? Kalau nggak salah, udah inian ya. Masih rekam. Itu ya udah 1 jam 16 menit. Ada pertanyaan teman-teman? Monggo. Kalau ada pertanyaan. Silakan. Nggak ada? Cukup jelas kayaknya. Ada pertanyaan? Mau open mic? Silakan. Want to speak? Yes. Gimana bos? Om Rahmat. Kok mati? Malam Om Yusa. Bos, apa kabar Big Daddy? Anjing. Alhamdulillah. Om Yusa, tadi di bagian terakhir kok aku ada yang menarik. Ini Om Yusa tadi pakai komennya /C2 terus pegas gitu ya. Terus chartingnya yang muncul itu langsung ada garis EMA-nya juga gitu ya. Itu kayaknya /C2 tuh apa sudah direkam duluan preset atau gimana tuh? Soalnya biasa kan kalau chartingnya di HQ kan cuman /C gitu. Nah ini ada /C2. Kalau saya coba buat HQ saya nggak muncul tuh garis EMA-nya. Nah itu cara ngerekamnya gimana tuh Om Yusa? Oh iya, cara ngerekamnya itu jadi dia pakai gue jadi lupa ya. Itu pakai sebentar ya Om. Sebenarnya perintahnya tuh ada di ini sih, toolsnya dia. Jadi cara charting tuh ya. Sebentar ya, gue share screen. Ya, buat Om nih, buat teman-teman belajar. Bentar ya. Jadi kalau kita ke menu utama ya bos. Lalu setelah itu kita ke baca panduan. Ya, lalu ada panduan charting gitu ya. Nah, di panduan charting nanti kita akan masuk ke namanya technical. Ya. Nah, di sini selain C berapa gitu ya, teman-teman ya. Di sini kita bisa pakai namanya kita customize. Gitu ya. Nah, kita customize itu gimana caranya adalah nah ini di sini ada ya. Nanti mungkin gue bikin ini kali ya. Ya. Nah, di sini kita bisa adding moving average gitu ya.
Ini misalnya kita tambahin C Telkom MA20 MA begini gitu ya. Misalnya kayak gini ya. C MA Telkom gitu ya. Jadi akan menimbulkan 9 moving average, MA23, periodenya yang 23 dan segala macam gitu ya. Nah, setelah kalian bikin yang kayak begitu ya, di sini juga bisa untuk save. Gue lupa nih save-nya gimana. Oke. Nah, jadi apa namanya? Ya. Nah, ini dia. Ya. Jadi kalau kalian masuk nih ya, sini ya. Kalian pengen semuanya ada gitu ya. Oh, pakai /DC ya, terus komennya ya. Ya. Mantap. Alright. Langsung Ini ada ke ya. di channel. Ya. Ini kan kode-kode yang biasa ya. Pertama ada C0, ada C1, C2, C3, C4, C5. Oke? Oke, Om Musa, mantap, noted, dicoba. Thank you. Oke, jadi kalau kalian mau, kalau gue punya cuman ada 2 doang. Karena gue cuman pakai yang sederhana-sederhana aja gitu ya. Jadi kalau gue tulis di sini DC list. Nah, itu yang satu MA20, MA8. Yang satu 20, P1, P2, P3, P6. Yang dua, ini. Jadi kalau gue ketik C1 TLKM. Ya, nanti dia akan keluar dengan indahnya yang sudah ada. Oke? Alright. Thank you. Alright, monggo kalau ada yang mau nanya lagi, silakan. Raise hand. Ada lagi? Tadi kalau nggak salah ada. Raise hand, tinggal klik. Langsung klik kanan, raise hand. Gitu ya. Ade. Oh, Om Swisworo. Yes, allowed to speak. Silakan. Gimana, Bos? Kok di-mute, Bos? Halo? Om Swisworo. Silakan, Om. Di open mic dulu, Om. Unmute. Nah, mantap. Gimana, Bos? Mau tanya manajemennya gimana, Om? Money manajemennya dari? Untuk pembeliannya saham yang... Oke. Kalau saya money management yang biasa saya lakukan, Om, untuk swing ini adalah saya bikinnya segitiga, gitu ya. 50% cicilan pertama, 30% setelah dia membentuk higher low dan mantul lagi naik ke atas 30%, lalu yang kedua 10%. Kalau saya, ya. Kalau dari perintah money management juga bisa di setup yang seperti itu, monggo aja. Kalau saya seperti itu, Siswaro. Oke, terima kasih. Siap. Monggo, ada lagi teman-teman? Ade. Ade ya? Oke. Kalau nggak ada, mungkin gue ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah tune in ya. Tadi gue lihat bahwa hampir ada 200 manusia yang ada di sini. Mudah-mudahan bisa berguna. Tapi tentunya yang detail nanti gue akan kasih tahu di kelas window dressing tip and tricks. Baik itu bagaimana cara cicilannya, setupnya, dan bagaimana cara membeli. Gue nggak ribet-ribet guys. Ya, begitu dia higher low, kalian pakai pattern yang ada secara historical, langsung kita bisa eksekusi. Ya,
Dan kalau kalian mau combine pakai tip reading, bit over dan segala macam, itu bisa juga. Ya, tapi nanti kita akan bahas ya jam 1 sampai setengah 5. Gue yakin kita akan bahas bersama teman-teman yang ada di Saham Rakyat juga, di SQ Bot juga, dan semoga bisa membantu kalian. Dan antisipasi. Ya, I'm not saying bahwa Desember akan selalu hijau, mengingat bahwa kejadiannya yang lalu. Tetapi kalau dia hijau tipis, ya, apa yang harus kita lakukan? Tapi kalau dia hijaunya gede di Desember, Januari kemungkinan drop, apa yang kita harus lakukan? Nah, itu yang akan kita ngomong. Alright? Jadi itu aja. Saya ucapkan terima kasih sama Pak Mansu, Cileoni, Boles, dan teman-teman HQ Saham IDX Bot. Gue yakin semoga nggak kapok ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa join lagi dan bisa ada event-event yang lain lagi. Oke? Dan gue masih hutang juga mengenai kelas-kelas yang nanti kita akan bahas berikutnya ya. Baik itu untuk yang basic ataupun yang advance. Oke, itu aja dari gue. So see you guys. Have a good day. Selamat malam. Dan see you on 3rd of December ya. Makasih, bye-bye semua, dadah. Dan ini akan direkam, nanti gue taruh di channel link untuk lihat rekamannya. Oke? Dadah guys, bye-bye.